Bingung, pegangan, terus subscribe, terus dilihat videonya. Ya, gimana tadi puasanya? Gagal, sukses, terus apa mutung atau lihat es campur langsung ngiler puasanya? Apa udah baru berapa hari udah bolong? By the way, saya beberapa hari ini tidur jam 4 loh. Kayak so tidur aku. Soalnya kurang capek. Akhirnya saya ngeliat, wih, orang puasa gitu ya, nemu apa? Jam 2 jam 2 itu masih ada online. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan. Bapak Imron Habibi tanya, apakah kelebihan sistem pasif dan buy M untuk acara live? Yo, namanya buy M itu kan sama pasif itu beda, Pak. Kalau namanya sistem pasif berarti powernya di luar. Kalau buy M itu kan Twitter sendiri, middle sendiri. Oke, saya bahas pasif dulu. Kalau pakai sistem pasif, enaknya Anda tidak terbatas dengan watt yang dikeluarkan oleh pabrik. Gitu ceritanya. Kalau sama pabrik kan wattnya terbatas. Kalau tapi kalau Anda pakai sistem aktif ya wattnya dibatasin. Contoh kayak speaker aktif. Misalnya speakernya butuh 500 watt ya dikasih 500 watt aja. Gitu kan. Jadi akhirnya ya kekerasannya segitu-segitu aja karena udah dibatasin. Tapi kalau kalau pakai aktif itu pakai aktif. Kalau misalnya pakai aktif power ditempel di belakangnya speaker berat pengangkat ya kan tidak mungkin ya kan ya. Terus kalau pakai pasif enaknya yaitu bisa kenceng. Tapi kalau dibuat line array kalau pakai pasif itu paling susah karena kan harus ada software prediksi bangku pertama sampai bangku paling belakang harus rata. Jadi setiap box itu harus menghandle rata-rata, yang box paling atas untuk yang paling jauh, box yang paling bawah itu untuk yang paling dekat. Jadi kan harus rata, secara gainnya satu-satu kan harus disetel. Nah kalau pakai pasif kan powernya gandeng-gandeng, misalnya 2 box 1 power, nah itu kan susah. Begitu Pak Imron ya. Jadi masalahnya di situ. Jelas hadir nyimak. Wah, Bapak Faris midase wis payu. Wis koyok nang room karaoke. Yo, kepingin karaoke memang. Puasanya kalau gagal ya desain lagi Pak Bos. Mas Joem, speakerku kobong, kok powerku gak protek. Opo dol reme kui. Speakernya kebakar, tapi powernya kok gak protek. Nah, berarti ya sorry Pak ya, powernya Anda itu lampu proteknya mungkin dicabut. Jadi sebetulnya lampu protek itu memberitahu kita bahwa di speaker kita ini mengeluarkan tegangan DC. Di output powernya mengeluarkan tegangan DC. Ya sehingga lampunya itu protek atau ngeklip. Nah sekarang kalau nggak ada begitu berarti clippingnya dicabut. Gitu. Jadi kalau misalnya sering masuk klip-klip terus akhirnya satu titik tertentu protek dia ngunci. Relaynya ngunci supaya speaker Anda nggak jebol. Nah Anda nanya powernya nggak protek tapi speakernya kok jebol, ya pasti Pak. Itu jawabannya, proteksinya dilepas. Jadi kayak ya ibaratnya gak pakai kondom gitu loh Pak. Jadi bablas sang ini ya Pak ya. Oke Bapak Lutfi Keyboard, mid yang bagus pakai 16 ohm apa 8 ohm? Impedansi nggak mempengaruhi sensitivity, nggak mempengaruhi sound quality. Itu ada frekuensi respon bukan sound quality. Ya podo lah ya, sama aja lah ya. Itu ada video saya waktu saya yang review speaker Twitter 16 ohm sama Twitter 8 ohm. Terus middle 8 ohm sama middle 16 ohm, sama aja. Cuman enaknya kalau pakai 16 ohm, misalnya dipakai di line array, bisa pakai 4 speaker 1 channel power. Tapi balik lagi, konsep line array bukan irit power tapi rata. Nah, ini yang harus diperhatikan Pak Lutfi Board ya. Kalau nggak ngerti line array fungsinya apa tadi barusan saya jelasin 3 menit yang lalu.
Bapak Abu Abdillah, Depok hadir siap. Bapak Imron Habibi, mantap, siap. Wah. Bapak Tifa Musik Elektron, Wartoson, ya. Ya kurang lebih begitu ya. Kemarin ada yang nanya loh di Facebook. Nanya apa ya? Waduh, HP saya satunya saya nggak bawa. Tolong bisa dibantu ngeliatin di wall saya, ada yang nanya. Bapak Dudu Haryono Sumar, apa pengertian buat speaker antara program continuous peak? Program itu kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya speaker itu mintanya minimum handlingnya berapa watt, Pak. Jadi misalnya tertera di situ speakernya 400 watt, berarti dia minta power minimal 400 watt. Itu adalah program, Pak. Lah, continuous itu adalah, kalau saya bilang, kan saya selalu bicara bahwa kalau namanya power itu kalau bisa 2 kali dari program atau 1,5 kali. Nah, terus kalau peak itu biasanya bisa 4 kali program, Pak. Ngerti ya, Pak ya? Jadi program continuous peak itu di situ, Pak. Faris hadir. Bapak Wartoson, derek sekolah bos mumpung gratis, ikut sekolah mumpung gratis. Saya baru sadar, ingat ini kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Saya pakai bahasa Indonesia supaya orang nggak ngerti ngeraba-ngeraba ya. Oke, seperti itu, Pak. Bapak Riki Sumarna, Go minta penjelasan cara setting kompresor limiter analog dan fungsi knob peak limiter, misalnya buat vokal sebagai referensi. Cara setting kompresor limiter tuh nggak bisa di copy. Karena apa? Karena nggak bisa, istilahnya nggak bisa ada patennya, bukan di copy ya, ada patennya. Karena apa? Karena kompresor limiter itu tergantung dari sinyal yang masuk. Input berapa itu baru saya bisa tentuin saya bisa tentuin thresholdnya. Jadi habis tentuin threshold, terus kemudian Bapak mau rasionya berapa. Nah, rasio itu adalah 2:1. Kalau misalnya dia ke titik limiter, ke tempat kena limiternya, dia minus 2 dB. Sinyalnya minus 2 dB. Terus kemudian rasio, threshold, terus attack. Attack itu seberapa cepat kompresor Bapak jalan. Rilis itu dinggeng berapa lama. Dilepasnya ini mau berapa lama kompresornya supaya ngunci terus itu. Terus kemudian peak limiter. Peak limiter ya fungsinya knobnya ya istilahnya itu di peak di peaknya berapa. Istilahnya di peaknya misalnya plus 3 dB. Itu peaknya, terus dia ngelimiter. Nah, itu ada hubungannya. Bapak Riki Sumarna. Bapak Irkan Abba, bos pakai mic lim out biar jelas dan kenceng suaranya. Pak, ini Pak, saya pakai Bluetooth. Ini Apple, Pak. Argone larang, Pak. Iki bawaannya mikrofon, Pak. Kalau masih nggak jelas, handphonenya minta adik baru kayaknya Pak Irkan Abba ya. Soalnya yang lain bilangnya udah jelas. Sorry, Pak. Mas Beck, tanya bos apa bedanya polarity sama fase. Aduh, bedari jawab iki ya. Polarity itu adalah 0 sama 180 derajat. Jadi in phase atau out phase. Aduh, Anda gitu nggak ngerti sih. 0 sama 180 derajat. Berarti hijau sama merah. Misalnya minus 180 derajat. Nah, kalau namanya fase, kalau di Smart Life itu ada 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 240 derajat ya, pokoknya berderajat. Itu jawabannya. Mas Joem,
SPC, Cik Angel sing ngasih nama. Nek nggo bahasa Cina aku gak mudeng. Kalau pakai bahasa Cina saya nggak ngerti. Pak, saya ini dilahirkan di Indonesia. Ada beberapa nenek moyang saya itu sewean. Jadi sebetulnya ya ini bahas ya, ini di luar konteks audio ya. Jadi kita ini kadang-kadang kalau bicara masalah rasis ya, wah Cino, kayak saya di zaman dulu hidup di kampung ya, Cino. Saya pun lo gak bisa bahasa Cina. Saya lo gak bisa bahasa Cina, Pak. Belas gak ngerti aku, Pak ya, karena ada beberapa istilahnya kalau nggak salah papanya orang tua saya itu punya emak, bukan punya mama ya, punya mbak lagi ya, atasnya lagi mbak. Mbak itu orang Indonesia asli. Gitu ceritanya. Jadi kita kalau ditanyain pakai bahasa Cina juga nggak bisa, Pak. Papa saya aja udah nggak bisa, Pak. Gitu. Karena saya bukan generasi pertama. Kalau yang mau generasi pertama yang lahir di Indonesia, itu sebetulnya Abah Aliong, Ko Aliong. Ya, Pak Ali ya, SPL itu. Itu generasi pertama karena papanya made in China. Terus dia lahir di Indonesia pertama kali dia. Dia pun nggak bisa bahasa Cina juga karena tidak diajarkan. Nah dia sampai les Mandarin di sekolah Mandarin. Akhirnya bisa bahasa Mandarin karena buat kulaan barang SPL di Cina. Tujuannya itu Pak, bukan kepingin belajar bahasa Cina Pak. Itu ya, pas Joem ya. Terus apa lagi ini? Wiwit Widodo, untuk video malam ini suaranya memang kurang besar dikit kok dibanding yang sudah-sudah. Ini saya pakai earphone, suaranya tak mentokin sama saya. Gini, ini udah mentok pol. Masa nggak jelas ini? Coba, jelas nggak ini? Halo. Ini saya pakai namanya AirPod. Ya. Terus selamat soder, kenceng bos suaranya mantap. Nah, saya bingung ada yang nggak mantap, ada yang mantap. Mungkin speakernya, handphonenya masing-masing ya kalau Bapak speakerphone ya. Mungkin ya. Saya saran Bapak juga pakai headset kali ya. Saran loh Pak. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti tinggal diputar lagi videonya. Gitu. Mungkin anu kali. Handphonenya suka videoin horek-horek loh. Wah, akhirnya mic-nya rusak. Ya, kayak handphone saya yang mana ya? Handphone saya yang Samsung itu begitu. Waktu kalau di toko jedar-jedur ya. Rusak mic-nya. Jadi suaranya kayak apa namanya? Mic-nya. Speakernya rusak, yang nangkep itu rusak. Tuh. Pak Dodo Haryono Sumar. Mas Max sekolah formalnya apa kok Pamson atau praktisi apa keduanya? Jadi gini Pak, saya sekolahnya adalah accounting. Ya. Jadi sekolah saya adalah accounting. Terus kalau kok saya Pamson, dulu saya memang istilahnya tuntutan profesi. Terus kemudian saya sekolah sound. Tapi sekolahnya itu ngikutin kayak universitas terbuka lah di luar negeri. Jadi seperti itu. Terus kemudian saya praktisi. Saya adalah mungkin kalau bos di Indonesia yang punya toko sound system ya, itu nggak lebih dari 5 orang sampai 10 orang. Itu yang memang bos, ngerti jualan, ngerti barang, bisa nyeting, bisa mixing. Nggak semua orang bisa seperti itu. Nah itu karena saya istilahnya jadi belajar terus, berarti passion. Sampai hari ini pun saya ditanyain masalah fear, tetap tak pelajarin sama saya. Akhirnya saya tahu, oh jawabannya begini. Dan memang saya tahu dasarnya fear. Seperti itu Pak Dodo Haryono Sumar. Mas Jo MSPC, oke sip bos, semoga jelas. Mas Bek, makasihku. Iya aku memang pelan, jelasku. Lah aku lah bingung, ada yang bilang jelas, ada yang bilang pelan, lah bingung aku. Jelasku, biasanya gak jelas sinyalnya jelek. Ah itu mungkin ya. Suara jelas tapi volume kurang besar. Ini volume dari speaker saya mentok ini Pak. Serius ini mentok. Kalau nggak jelas bingung.